Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Setiayani Barobu, NPM 200511111007, Prodi PPKN Universitas Dharma Agung, dosen pengasuh Bapak Mufanta Hendikov Bah SPD MPD. Yang menjadi judul besar pembahasan kita yaitu hukum tata negara. Ada juga pengertiannya, yaitu adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu nomor 1, perkembangan hukum tata negara, nomor 2, objek dan ruang lingkup tata negara, yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya, keempat, sumber-sumber hukum negara, yang kelima, konstitusi, yang keenam, asas-asas hukum tata negara, yang ketujuh, penafsiran hukum tata negara, yang kedelapan, sistem pemerintahan, deskripsikan 10 negara dengan sistem pemerintahannya, dan yang terakhir nomor 9 yaitu deskripsikan bentuk negara di Indonesia dengan sistem yang berlaku, apakah sudah menunjukkan pemerintahan yang baik. Kita bahas satu persatu. Yang nomor satunya yaitu perkembangan hukum tata negara. Bagian A-nya istilah, dais, dan pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga. Nomor 2-nya yaitu objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang sebagai sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objek yang terkait pada tempat atau yang terikat pada tempat keadaan waktu tertentu. Hubungan tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ dan struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu bentuk negara atau kesatuan atau federasi, bentuk pemerintahan atau kerajaan atau republik, sistem pemerintahan atau presidentil, parlementer, monarki, absolut, corak pemerintahan atau diktator, praktis, nasional, liberal, demokrasi, sistem pendelegasian kekuasaan negara atau desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 3 yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Bagian A-nya ilmu negara. Hubungan HTN dengan ilmu negara dilihat dari kedudukannya. Nomor 1 yaitu ilmu negara merupakan pengantar bagi HTN dan HAN. Kedua, ilmu negara, ilmu teoritis ilmiah yang akan dipraktikkan dalam HTN. Manfaatnya dilihat dari tugas ahli hukum. Ilmu negara sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran secara objektif. Ilmu negara ini tidak melaksanakan hukum,
atau sedangkan HTN sebagai pelaksana hukum. Dilihat dari objek kajian, ilmu negara objek menyelidikannya adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya. Bagian B-nya ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Sekarang bagian C, hukum administrasi. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 4, yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Bagian A-nya secara formal atau background. Sumber hukum tata negara berdasarkan sumber hukum formil adalah jurisprudensi, konvensi ketatanegaraan, doktrin, ilmu hukum. Peranan jurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya. Selain sebagai sumber hukum, jurisprudensi menjadi guidelines bagi para hakim dalam memutuskan perkara. Bagian D, secara material atau kental, merupakan sumber hukum yang ditinjau dari aspek asal atau tempat di mana materi atau isi suatu hukum diambil secara sederhana. Hukum materi mencakup pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isi. Undang-undang dalam materi meliputi seluruh aturan hukum yang mengikat orang secara umum atau yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Sumber hukum ini, materi ini, tidak dapat mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum, sedangkan secara formal atau sistem hukum tidak dapat langsung membentuk hukum, artinya tidak digunakan secara langsung. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 5, yaitu konstitusi. Bagian A-nya pengertian konstitusi, di mana pengertian konstitusi ini secara umum adalah asas-asas serta hukum suatu negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi seluruh negara atau bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian atau fundamental. Bagian B, nilai dan sifat konstitusi. Nilai konstitusi, nilai normatif. Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi merupakan suatu kenyataan atau realiti dalam arti sepenuhnya diperlukan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai contoh, dapat diberikan konstitusi Amerika Serikat di mana kekuasaan eksekutif ini atau legislatif ini dan yudikatif menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Nilai nominal. Dalam hal ini, konstitusi tidak menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini berlakunya suatu konstitusi ini jangan dikacaukan bahwa seringkali suatu
konstitusi yang tertulis berbagai macam atau konstitusi tersebut. Bagian C, tujuan dan hakikat konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan publik atau politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 6 atau judul nomor 6 tadi, asas-asas hukum tata negara. Ada 5 asas, yaitu asas Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan asas-asas pemisahan kekuasaan. Sekarang kita masuk pada judul nomor 7, yaitu penafsiran hukum tata negara. Kita masuk pada nomor 8, yaitu sistem pemerintahan dan deskripsikan contoh 10 negara dengan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ada 10 contoh negara dengan sistem pemerintahan. 1. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Yang kedua, tirani, sama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tapi, teman-teman, tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Yang ketiga, monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peranan penting, seperti halnya kaum cendekiawan pada tahun 1970-an. Prancis pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum. 4. Seperti aristokrasi, di mana kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang, teman-teman. Tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan keluarga ataupun militer. Negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. 5. Demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang diteruskan oleh Abraham Lincoln, karena memang dalam demokrasi pemegang kekuasaannya tapi rakyat. Yang nomor 6-nya, teknokrasi. Teknokrasi ini adalah bentuk dari pemerintahan di mana pakar teknis mempunyai kekuasaan. Dalam demokrasi ini, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang tertentu seperti insinyur, ilmuwan, dan profesional kesehatan. 7. Timokrasi, yang artinya adalah bentuk dari pemerintahan dengan ideal tertinggi. Negara ini diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. Demokrasi ini merupakan lawan dari kepemimpinan yang berdasarkan atau berkelas keturunan, kekuasaan, dan hak istimewa. Yang nomor 8 yaitu bentuk dalam pemerintahan, di mana pemegang kekuasaan ini menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan negara atau korupsi.
Mereka mengambil pajak yang berasal dari rakyat untuk mempeknya kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Nomor 9, oklokrasi. Terjadi saat negara dalam anarki, masa dengan pemerintahan yang tidak legal. Mereka memiliki kekuasaan senjata dalam jumlah besar, sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori di mana keluargaan atau keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional. Nomor 10, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin sangat terlihat pada plutokrasi. Hal ini karena bentuk dalam pemerintahan tersebut disetir oleh orang-orang kaya yang dicipta dari suatu kondisi ekstrem. Mereka tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, tetapi juga sumber. Judul yang terakhir yaitu nomor 9, deskripsikan suatu negara, di mana pemerintahan adalah kekuasaan yang memiliki atau yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Demikian saja pembahasan kita.